Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah. Sebelumnya marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman Islam serta sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah bahas beberapa poin daripada dosa besar yang sering tidak disadari oleh kaum muslimin. Yang pertamanya adalah mengabaikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Ini sudah kita bahas. Kemudian juga membiarkan istri menampakkan auratnya keluar rumah, istri ataupun anak gadisnya, ya. Ini seperti biasa padahal berdosa besar. Ini sudah kita bahas terdahulu. Yang ketiganya adalah merubah bentuk fisik, ya, ditato, dioperasi plastik tanpa uzur. Itu semuanya adalah mengandung dosa-dosa besar. Kalau operasi plastik dengan uzur boleh, seperti bibirnya seseorang sumbing ataupun hidungnya patah, jatuh, atau hidungnya terkena benda tajam, kotel sebelah, gitu, putus sebelah, boleh ditambal dengan operasi plastik. Tapi kalau tidak ada uzur, hanya untuk kecantikan, seperti layaknya wanita-wanita sekarang, ya, para menengah ke atas, dilancipin lagi, diginikan gitu kan, itu semuanya tidak boleh. Tato dan pembuatnya pun demikian, ya. Bengkel tato yang dibuka, klinik tato, untuk apa? Buat tato, itu semuanya haram rezekinya itu, ya. Uang yang dihasilkannya adalah haram, tidak halal. Orang yang bertato dan yang mentato dosanya termasuk 24 jam kalau dia tidak bertobat. Makanya kalau ada orang punya tato, sudah wajib dia, kalau tidak bisa dihilangkan, tatonya sampai setangan begitu, maka sudah wajib keluar rumah, tidak boleh pakai lengan pendek lagi. Harus pakai lengan panjang yang ada penutupnya, supaya tidak kelihatan itu aibnya dan dosanya, ya. Yang kelimanya adalah laki-laki menyerupai wanita dan sebaliknya. Ini yang nantinya kita sebut dengan transgender dan macam-macam. Kebanyakan sih laki jadi perempuan, ya, dia operasi plastik lah, begini gitu. Haram semuanya, tidak boleh. Baik, kita masuk yang nomor 6, hadirin.
Nomor 6 adalah tidak bisa baca Quran setelah usia akil baligh. Ini tampaknya biasa, padahal dosa besar. Batasannya itu akil baligh. Makanya kalau sekarang kita lihat, alhamdulillah di mana-mana masjid ada rumah tahfiznya. Di mana-mana sekolah SDIT sudah banyak sekali SDIT tahfiz, SMP IT tahfiz, SMA IT tahfiz. Bahkan di kami di Bekasi itu marak banget sudah. Ada SDIT At-Taqwa, Apisena, ya ada SDIT apa itu Torik bin Ziyad, SDIT Harapan Bangsa, SDIT, itu semuanya rata-rata hafalan Quran. Selesai SD itu tajwidnya udah cakep, rata-rata udah hafal 3 juz ke atas. Ya, ini bagus sekali suasana kayak begini. Semoga pemilu tahun 2035 semuanya penghafal Quran calonnya tuh Pak. Kalau besok sih belum kayaknya. Ya agak abal-abal juga maksudnya. Ya, Pak Anies tuh bagus banget, ya, nggak abal-abal Pak. Kalau yang lain saya nggak tahu. Baik, Pak Muhaimin tuh santri kan? Maaf ini Pak, saya nggak nyuruh ya, berbeda silakan. Tidak bisa baca Quran ini ancamannya berat. Saya dapati dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah. Nomornya pun pada 30.054. Al-Quran kalau kita rajin baca, mempelajari, mengamalkannya, coba kita buka dulu hadisnya. Ini hadisnya pun sudah nomor 30.000 ya. Termasuk kitab hadis terpanjang ini. Jumlahnya 37.900 sekian hadis. Riwayat kitabnya Imam Ibnu Abi Syaibah, ulama salaf soleh yang hidup abad ke-3 Hijriah atau di antara 2 dan 3 Hijriah. Ini lama dia 30.000. Itu sudah ada. Secara marfu dari Abdullah ibnu Mas'ud, Nabi bersabda, Al-Quran syafi' musyaffa'. Al-Quran yang bisa memberikan syafaat dan diterima syafaatnya. Wa mahil musaddaq. Al-Quran yang bisa memberikan persaksian, musaddaqun, dan persaksiannya dibenarkan oleh Allah. Faman ja'alahu amamahu, siapa yang jadikan Al-Quran di depannya. Arti kiasan di depannya artinya tuh dipelajari lagi, dibaca lagi. Qadahu ilal jannah, maka Al-Quran demikian akan membimbing orang ini masuk ke dalam surga. Tetapi waman ja'alahu khalfa dhahrih, tetapi siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, sini artinya nggak dibaca, nggak dipelajari, qadahu ilan nar, maka Al-Quran yang demikian akan menggiring orang Islam ini masuk ke dalam neraka. Ada tuh resikonya. Makanya kalau kita lagi khatmil Quran, di antara doa khatmil Quran, Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana, ya Allah, jadikanlah Al-Quran pembela kami nanti di akhirat. Wala taj'al hujjatan alaina, dan jangan jadikan Al-Quran yang menghujat kami di akhirat. Jadi pembela dan jangan jadikan penghujat. Nah, ini hadirin penting ya, jangan sampai
Ada orang sudah usia akil balik. Ustadz, bagaimana kalau di antara kita ada yang belum bisa baca Quran? Wajib bertobat dan segerakan belajar. Ya, wajib tobat, segera belajar. Ini masih untung nih Pak. Untungnya kenapa? Karena para ulama tidak menghukumi siapa yang tidak mengerti bahasa Arab dosa besar, itu baru tuh repot itu. Ya. Jadi baca Quran ini, bisa baca Quran, maksud saya bisa baca Quran ini hukumnya fardu ain. Tapi kalau bisa bahasa Arab itu fardu kifayah. Bahasa kifayah. Ya, ini fardu kifayah. Kayak sholat jenazah gitu. Kalau baca Quran, orang Islam, muslim muslimah yang udah akil baligh, tidak bisa bahasa Arab, dihukumi fardu ain, bukan fardu kifayah. Kayaknya semasjid ini dosa semua Pak. Man minkum yani al-ana al-mutakallim bil arabiyyah, hal fahimtum idza kallamtukum bil arabiyyah? Untungnya itu fardu kifayah. Artinya apa? Kalau fardu kifayah berarti satu kota Jakarta ini, kalau ada seorang dua orang yang ngerti ilmu hadis, tafsir, bahasa Arab, itu gugur bagi bapak-bapak yang tidak ngerti bahasa Arab. Tapi kalau baca Quran fardu ain. Apalagi sekarang kita bukan cuma sekota Jakarta banyak, cuma satu dua orang. Oh banyak banget Pak. Kumpulan para mubalighin aja lebih dari 1000 orang. Rata-rata punya pesantren, rata-rata ngerti bahasa Arab. Gitu. Ya, ini baca Quran hukumnya fardu ain, bisa baca Quran itu. Banyak saya dapati pengalaman, Pak Ustadz, saya udah umur 40 nggak bisa baca Quran. Wajib bertobat, segera belajar. Makanya ini Al-Quran minimal dibaca itu sehari 1 lembar. Jangan sampai itu nggak baca. Afdolnya berapa? Afdolnya 10 lembar, 1 juz. Istiqomahin sehari 1 juz. Apalagi tentara Hamas itu Pak, mesti hafal 30 juz itu. Ya, ada orang nggak ngerti tentang Hamas, main fitnah aja, itu orang Syiah, orang ini itu. Aduh, siapa? Si Baja ya? La haula wala quwata illa billah. Anak buahnya orang Palestina dibom, dia enak-enakan di hotel Qatar. Siapa bilang? Ini ngaco aja orang bicara, la haula wala quwata. Makanya Hafiz bagus nih kalau nanti Isya pakai kunut nazilah. Kapan? Udah. Sebab lagi digempur itu. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah berikan pertolongan pada mereka. Kesian yang digempur apa? Rumah susun terakhir nih saya lihat beritanya tadi sore. Rumah susun yang padat Pak. Ya, semoga ada bantuan deh dengan asbab Erdogan, ya, mujahidin Chechnya, semoga pada datang. Ya. Nah, Hamas itu paling nggak hafal Quran itu. Memang susah dicari itu orang-orang Hamas karena dia bersembunyi di mana? Di dalam tanah jarak 30 meter itu. Ya, susah memang orang-orang Israel menghancurkan ormas sekelas EPI itu, Hamas. Sekelas EPI tapi punya senjata berat. Jadi hadirin, ini kan karena perjuangan penjajahan Masjidil Aqsa dan Gaza dan sebagainya. Dijajah itu loh.
Baik, jadi tolong nih Bapak Ibu, minimal sehari 1 lembar, jangan sampai nggak baca. Anda mau kuliah, kayak mau kerja, kayak mau apa, baca Quran pagi dulu. Ya, bagus banget kita kalau udah punya target sehari 10 lembar, sebulan khatam. Dah, ini diantaranya yang nomor 5, nomor 6. Kita masuk nomor 7. Ini membuat tato udah kan, masa mau diulang lagi. Ini menolak ajakan suami, bukan ini. Nomor 6 mana tadi? Ini ya. Nomor 7 hadirin, merokok. Kayaknya biasa tuh Pak. Mohon maaf, ada kiai, ustadz. Saya sendiri menghukum itu dosa besar. Dosa besarnya dari apa? Membazirkan. Yang pertama, yang kedua, setiap sekali hisab terdapat 2000 racun lebih. Ibaratnya apa? Bunuh diri perlahan-lahan. Allah haramkan bunuh diri perlahan-lahan. Kalau gitu jangan perlahan-lahan Ustadz, percepat aja. Apalagi itu mah. Ayatnya hadirin Al-Quran, kita nggak boleh mubazir. Yang mirisnya itu Pak, ini komunikasi kita nih sama jamaah. Pak, setiap tahun Bapak kurban, gimana kurban Ustadz? Gaji cuma UMR. Ya, cukup cuma untuk bayar kontrakan, kredit mobil 1 juta, sama uang makan minum tiap hari udah. Bapak ngerokok nih sehari berapa? Nggak banyak Ustadz, 15.000. Loh, 15.000 nggak banyak. 15.000 dikaliin sebulan berapa? 15.000 dikali sebulan hampir 450.000. 450.000 kali 10 bulan aja berapa? 4.500.000. Kambing gede itu. Bohong ente emang dasar. Yang miris ada Pak, keluarga cuma penghasilan sehari 30.000 untuk merokok 10.000 Pak. Bisanya itu umat Islam kayak gini. Penghasilan cuma 30.000, ngerokoknya 10.000. Itu anak istrinya makan 20.000, apa gizinya itu? Ya. Ini ayatnya kan sangat terkenal itu. Ya, Allah berfirman bahwa innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dalam surat ke-17 surat Al-Isra ayat ke-27. Ini dalilnya. Innal mubadzirina, sesungguhnya orang-orang yang memubazirkan harta, kanu ikhwana syayatin. Itulah indikasi dosa besar, menjadi teman setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan syaitan terhadap Allah Ta'ala, Tuhannya itu sangat kufur dia. Gak ada manfaat sama sekali. Ya, saya masih lebih respect sama orang awam. Jamaah tablik datang nih Pak. Jamaah tablik biasa di sini datang kan? Dia kan ada acara kunjung-kunjungan tuh kalau asar. Ada di rumah laki-laki orang awam biasa lagi ngerokok, datang jamaah tablik, diumpetin rokoknya Pak. Kan jamaah tabliknya ngajak bicara tuh, assalamualaikum Pak, kita orang Islam bersaudara, terikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bla bla bla. Nanti kami akan ada ceramah agama Pak, singkat ya habis maghrib. Ditaruh tuh, diumpetin. Giliran ke rumah seorang ustadz Pak, lagi ngerokok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa? Dari mana? Kayaknya lebih beradab yang mana nih? Yang orang awamnya gitu.
Dan saya mirisnya itu dijadikan sebuah yang biasa gitu. Padahal Masya Allah mubazir itu. Baik, ini nomor ke-7. Nomor ke-8, memajang patung dan lukisan manusia dan binatang yang sempurna anggota tubuhnya. Lukisannya dia beli harga 200 juta. Lukisan seekor kuda. Apa manfaatnya? Rumahnya udah bagus-bagus buat kolam ikan, ada ikan koi ya, ikan koi. Kan bagus tuh. Air mancurnya cuma dibuat dari patung burung bangau. Yang air mancurnya keluar dari mana? Dari paruhnya. Itu burung bangaunya itu dienyahkan, ganti dengan air mancur yang lain. Banyak katalognya itu, tukang taman yang punya apa? Yang punya air mancur bermacam-macam itu, yang nggak ada makhluk hidupnya. Bisa air terjun yang dibuat dari sana, bisa juga dari batu yang itu kan dialirkan apa? Air di atasnya, macam-macam bisa. Hindarkan yang pakai binatang itu. Ustadz, saya jalan-jalan ke Thailand, pulang-pulang beli pernik-pernik gajah-gajahan tuh dari keramik, besarnya segini, bagus, nggak boleh ditaruh di atas lemari, di buffet, di ruang tamu untuk pajangan, haram, jangan. Kecuali boneka untuk anak-anak kita yang masih kecil. Anak kita yang perempuan minta boneka Barbie, beliin, nggak apa-apa. Yang laki-laki minta dibelikan onta-ontaan atau boneka apa, Superman, Batman, bolehlah. Tuh kan anaknya tuh mau katanya. Hadirin, kalau itu masih boleh anak-anak diapakan? Kalau anak-anak itu diberikan rukhsahnya. Sebab ada hadisnya dari Nabi, riwayat daripada Imam Bukhari Muslim, Aisyah sedang main boneka dengan teman-temannya, dibiarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Nih. Tuh, Sahih Bukhari, kata Aisyah, kuntu al'ab bil banati 'indan nabi. Aku bermain-main ya dengan boneka-boneka di dekat Nabi. Wa kana li sahib, dan juga bersama teman-teman saya. Yal'abna ma'i, yang bermain sama aku, enggak apa-apa. Boneka enggak apa-apa, tapi kalau anak kita sudah beranjak akil balik, itu boneka sudah tidak boleh ada di rumah. Kasih ke tetangga yang masih punya anak kecil. Ada, saya lihat tuh Pak, aksesoris mobil untuk di dashboardnya. Ada yang bunga, yang kalau dia mobil berjalan dia goyang juga tuh. Ada juga yang anjing, kepalanya goyang-goyang gitu. Yang anjing hindarkan, itu lebih apik. Nih ibu-ibu nih kalau beli spray ada yang gambarnya ular itu, dengan sarung bantalnya, gambarnya macan sempurna, gambarnya ikan lumba-lumba sempurna, itu mahal-mahal juga harganya. Tidak boleh. Satu paket tuh ada bantalnya gambar ikan lumba-lumba, selimutnya sama spraynya, itu satu paket. Tidak boleh. Carilah daripada corak bunga-bungaan gitu kan, atau pemandangan gitu. Kamar anak kita nih dihias kayak begini nih, dihias apa? Awan. Nah, itu bagus. Ya. Dulu saya masih ngajar di balai kota tuh Pak, sebelum Covid. Saya udah bilang sama pejabat-pejabatnya itu. Ya, masih zamannya Pak Anies juga.
Cuma yang susah untuk dirubah, merubah kota Jakarta jadi kontroversi itu. Dulu patung Jenderal Sudirman di Jalan Sudirman itu cuma setengah badan, masih boleh. Tidak sempurna itu. Sekarang sempurna. Banyak patung Tugu Tani, patung Pancoran, patung Proklamasi, patung Lubang Buaya, itu patung semua, Pak. Dosanya nggak tanggung-tanggung nih, lihat. Allah katakan ahyu ma khalaqtum, kasih nyawa. Allah tuntut nanti tuh bagi orang-orang yang buat patung sempurna dikasih nyawa. Untuk apa buat patung Bung Karno sampai harganya 10 triliun? Jadi dibuat nggak? Nggak tahu. Patung sempurna begitu ngapain? Kecuali kalau dia orang Hindu, terserah dia itu agama dia. Yang ada di Bali kan memang agama dia dan kepercayaan dia. Ini orang Islam, Pak, pemerintahnya orang Islam. Nih coba kita lihat dulu hadisnya. Yang pertama nih, ya, berat di sisi Allah ini. Kata Allah, ahyu, kasih nyawa. Tuh 3052. Ya. Kata Nabi, wahai Aisyah, amma alimti, apakah kamu tidak tahu annal malaikata la tadkhul baitan fihi surah, sesungguhnya malaikat enggak masuk di dalam rumah, malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada patung sempurna, lukisan sempurna. Wa anna man shana'a surah, dan sesungguhnya orang yang buat lukisan itu, apalagi patung yang ada dimensinya tampak begitu, yu'azzab, akan disiksa yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Yaqul, Allah berfirman, ahyu, kasih nyawa, hidupkan, ma khalaqtum, apa yang kamu buat ini. Ketika nggak bisa dia memberikan nyawa, lihat Pak, dalam hadis Bukhari yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna asyaddan nas adzaban yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya nanti pada hari kiamat, al musawwirun, para pelukis, para pematung, dan juga para penikmat karya seni yang begini. Kalau foto Ustadz, foto masih boleh, asal jangan foto telanjang, Pak. Foto anak di wisuda masih boleh. Tetap yang lebih afdol tidak ada pernik-pernik foto, gambar atau apa di ruang tamu. Ruang tamu silakan mau indah, buatlah dengan dekor yang lain itu. Kaligrafi, apalagi kalau kaligrafi di ruang tamu besar-besar tuh dibuat. Cakep, biayanya pun mahal buat kaligrafi itu. Ya, tulis deh, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wah, cakep tuh sambil terjemahnya. Ya, apalagi sebelah sini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Pakai terjemahan. Biar tamu yang datang, kita lagi buatin teh di dapur, tamunya sempat terdakwahkan tuh. Allahu Akbar, kita akan mati juga kan gitu. Itu rumah yang barokah kayak gitu. Pak, kita pernah nih seringkali alhamdulillah kita ke Dubai, ke Riyadh, ke Jeddah, ke Jordan, itu kan Qatar, itu kan negeri yang sekarang tingkat kriminalisasi aja itu sangat minim gara-gara menjalankan hukum Islam. Terus orang-orang sedunia tuh, para pebisnis dari barat pun yang tinggal di Dubai, tinggal di Qatar, mereka mengatakan, kami merasakan enak kerja di sini. Karena kalau di Amerika tuh dipotong 37% dari gajinya itu. Di Prancis 40%. Di Dubai, di Qatar, di Riyadh free. Mereka bilang, ini adalah gajimu, kami tidak boleh ambil pajak. Jadi di sana Pak yang gaji 30 juta nggak kena pajak. Di Amerika gaji 30 juta dikurangi 37%. Berapa tuh? Ya 9 jutaan. Di Dubai enggak. Yang saya maksudkan apa sih? Itu negeri semewah itu Pak. Udah pernah ke Dubai Pak?
Innova Zenik yang terbaru aja itu jadi taksi, Pak. Hilang harga diri Fortuner sama Pajero di sana itu. Rata-rata tuh mobilnya di atas itu, paling nggak LC itu, GMC yang 4000 cc ke atas. Kita naik taksi itu Fortuner Pajero. Maksudnya apa sih Ustadz? Maksudnya itu negeri mewah banget, apalagi Qatar. Satu kepala keluarga aja minimal gajinya itu 180 juta. Yang mau menikah lagi 2 dibiayai sama rajanya, Pak. Menikah 4 dibiayai sama rajanya. Ustadz pindah ke Qatar yuk. Maksud saya apa? Kita keliling-keliling, Pak. Abu Dhabi, ke Sharjah, ke ini. Nih dengar, Pak. Itu negara mewah banget, hadirin. Hotel tertinggi pun, gedung tertinggi ada di sana, bukan di New York, bukan di Paris, bukan di Shanghai, di Dubai. Ini pun lagi dikejar nih sama Raja Muhammad bin Salman di Jeddah. Tingginya sekarang mau mencapai 1,5 km itu. Mau mengalahi Dubai. Maksudnya apa? Maksudnya saya mau bilang, kalau Anda ke sana dengan kemegahan kotanya itu, tidak ada satupun di tengah kota patung. Itu hebatnya itu. Pak, pernah masuk Mekah, Pak? Apa? Kita disambut dengan apa? Bukan pedang. Lupa berarti. Hah? Apa? Pintu gerbangnya apa Mekah? Tugu apa? Al-Quran. Dibuat besar itu Al-Quran, tapi paling kita lihat di Jeddah itu sepeda Nabi Adam, Pak. Sekalipun itu cuma hoax ya, cuma iseng-iseng aja mau sepeda raksasa gitu ya. Nggak ada ini yang namanya aksesoris kayak begituan. Di Dubai ada kendi itu, dia bisa terbuka pintunya pakai lift, mewah banget di tengah kota. Tulisannya Wallahul ladzi khalaqas samawati wal ard, bahasa Arab. Cakep. Ada restoran, bahkan restoran makan itu di atas awan, naik ke atas. Yang makan itu pakai apa? Pakai seat belt yang keras itu. Jadi karena mereka makan, orang-orang pada lalu lalang tuh dengan kendaraan mewahnya itu. Sampai mereka bingung tuh ngabisin duit kemana. Ya. Nah hadirin para jamaah dirahmati Allah, nggak ada itu satu pun yang namanya apa? Patung nggak ada, lukisan nggak ada. Ya, penuh berkah itu. Wanita itu jalan di tengah kota Dubai, tengah kota Qatar jam 1 malam sendirian, aman. Makanya mereka kalau membantu daripada Palestina itu diam-diam. Ya, mau nggak mau diam-diam bantunya itu. Seperti secara individu dari Mesir tuh. Apalagi kalau nanti di jalur Gaza ditutup, Pak, sama Yahudinya itu repot juga. Kan negaranya udah tinggal sedikit aja tuh. Jalur Gaza, Bapak Ibu tahu nggak jalur Gaza itu? Jalur Gaza itu panjangnya dari sini ke Bintaro ke BSD cuma 48 km. Lebarnya cuma 26 km, cuma segitu jalur Gaza itu. Kota yang sangat padat di dunia ini. Mirip kayak di India lah, di Bombay kayak gitu. Padat. Tapi di sana tidak kumuh. Kalau Bombay kan kumuh banget. Dah, ini hindari Bapak Ibu, di rumah kita ada yang begini-beginian. Yang ke-9, yang ke-9 adalah memelihara anjing hias dalam rumah. Saya tanya Bapak Ibu, kita umat Muslim ini, Muslim pelihara anjing boleh tidak? Ada yang bisa jawab? Boleh tidak? Boleh. Tapi jangan masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah, air liurnya najis, ke sejadahnya, tidur bareng, itu najis semua. Dosa besar itu.
Nabi pernah mengajarkan, Pak. Nabi ambil nih anjing muallam, kalbul muallam, anjing terlatihnya para sahabat. Kata Nabi nih caranya begini. Itu terlatih nih, udah. Kata Nabi, lihat. Itu kita cari ayo ke tepian kota Madinah, ke semak-semak. Ah itu ada rusak, ada kelinci. Bismillah, lepas. Nabi yang melepas, bismillah. Dikejar, dapat. Diserahkan kepada Nabi, kata Nabi, ini halal. Boleh dimakan kelincinya yang udah mati, digigit itu. Tapi yang digigitnya itu dibuang. Kasih ke anjingnya dan halal dimakan. Nih contohnya dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi bersabda, boleh memelihara anjing itu boleh, tapi jangan masuk dalam rumah. Karena malaikat enggak. Banyak. Dan amalnya itu berkurang. Seharinya itu berkurangnya enggak tanggung-tanggung 1 gunung Uhud. Orang yang pelihara anjing dalam rumah, anjing hias atau anjing herder, silakan Anda rumahnya mewah nih, 500 meter persegi di Jakarta. Mau punya anjing, buatin tuh di depan pagernya itu, di pojokan rumahnya. Terus kalau saya jogging boleh bawa anjing, Ustaz? Boleh. Kalau kejilat ya tinggal cuci 7 kali, gampang kok. Dan anjing termasuk daripada binatang yang paling setia kepada siapa? Majikannya. Ya, ada tuh orang-orang yang tinggal di pegunungan dekat hutan, majikannya diserang sama singa sama macan, anjingnya tetap tuh, sekalipun dia mati tetap dia bela majikannya. Terutama anjing herder, pitbull dan sejenisnya itu. Ya, Pak, di Jeddah itu di depan Masjid Terapung, pernah ke situ Pak? Masjid Terapung kan depannya itu rumah orang-orang kaya tuh Pak. Kalau pagi-pagi Anda ke sana, kita lama juga tuh tinggal di Jeddah. Ya biasa anak muda gitu. Dulu masa-masa kita belajar di Pakistan, lama kita tinggal di Jeddah. Ya melihat kondisi di sana, orang-orang kaya, sampai mobil Ferrari itu panjangnya ada yang 6 meter gitu. Mobil Hummer itu panjangnya sampai ada yang 7 meter. Indonesia nggak ada di jalan-jalan kayak gitu. Pagi-pagi Pak kita keluar nih ke pinggiran Laut Merah, ada ibu-ibu pakai cadar, pakai baju hitam, lagi jogging, bawa anjing herder Pak, bawa anjing Alaska. Masa iya itu orang Kristen? Mana ada orang Kristen di Jeddah? Orang Islam pakai cadar. Boleh, tapi dia ngerti anjingnya tidak masuk ke dalam rumah. Nih kata Nabi, man amsaka kalban, siapa yang pelihara anjing, maksudnya anjingnya di dalam rumah, anjing hias, yanqus min amalihi kulla yaumin qiratun, amal solehnya setiap hari berkurang 1 qirat. 1 qirat itu adalah segunung Uhud. Apa hadisnya Pak yang berbicara qirat? Contohnya, kita nyolatin jenazah. Kita nyolatin jenazah itu dapat pahala 1 qirat. Kalau kita nganter jenazah sampai ke kuburan dapat pahala berapa? 2 qirat, 2 gunung Uhud. Ini amalnya berkurang. Illa kalba harsin, kecuali anjingnya untuk jaga peternakan, untuk jaga pertanian, untuk berburu, itu masih boleh. Untuk security rumah yang di depannya itu masih boleh. Jangan masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah selain anjing dan babi boleh. Ya tapi jangan pelihara yang ekstrim juga. Memang nggak ada larangannya pelihara biawak, buaya sama ular piton, nggak ada larangan. Ada di satu komplek Pak, warga peliharanya ular. Ada ular piton, di sini ada ular kobra. Satu malam itu lepas, warga jadi ketakutan. Sekomplek ketakutan itu. Yang lepas ular kobra, bayangin. Ya kalau emang mau memelihara jangan ekstrim kayak gitu. Takutnya anaknya dicaplok juga sama pitonnya itu. Ya, pelihara. Bahkan gini hadirin, kalau Anda di rumah punya kucing hias, punya ikan hias, itu Anda dapat pahala Pak. Asal diopenin bagus. Nih saya tampilkan hadisnya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Nih. Tuh. Al-ihsan ila kulli dzikabit. Berbuat baik kepada seluruh daripada makhluk-makhluk Allah itu dapat pahala. Nih, nomor 2234, Nabi bersabda, ya, wa inna lana fil bahaim ajra ya Rasul, apakah kami, ya, kita pelihara hewan-hewan peliharaan di rumah, ajra, apakah dapat pahala? Qala, Nabi menjawab, fi kulli kabidin ratbah ajrun. Setiap binatang yang kita pelihara yang hidup itu dapat pahala. Anda punya ikan mas, punya burung ini dikasih makan, punya kucing anggora dikasih makan, itu dapat pahala. Ya kan biayanya nggak mahal-mahal juga gitu ya, paling 100.000 sebulan. Itu masih boleh. Ya, tapi kalau kucing, anjing ini yang sering kita lihat itu, Pak, saya diundang nih taklim di rumah seorang apa gitu pengusaha pejabat. Ya Allah, di dalamnya pelihara anjing. Kita mau bilangin sungkan karena baru pertama kali bertemu gitu kan. Ya. Tapi sempat kita nggak makan itu. Nggak makan apanya, kita cuma minum ini aja tuh, air dari pabrikan gini, karena khawatir itu tangannya apanya kan. Kecuali kalau udah akrab deh, udah nggak canggung kita ngomongnya baru deh. Sebenarnya nggak apa-apa juga diomongin, cuma sayanya aja nggak terlalu apa gitu, baru kenal juga kan. Tapi emang anjingnya di dalam, nggak dikeluarin gitu. Cuma suaranya yang gonggong, bong gitu. Dah, hadirin, ini diantaranya daripada dosa besar yang dianggap tidak disadari oleh kaum muslimin. Ada yang mau ditanyakan, Pak, sebelum adzan? Iya, silakan. Pelihara apa? Pelihara burung. Tidak sepasang, tidak sih, tidak apa-apa. Ya. Pelihara burung tidak sepasang, tidak berdosa, asal seekornya itu tetap dikasih makan. Tapi kalau ditanya lebih afdol mana? Afdol sepasang. Dan siapa yang pelihara kucing, jangan dikebiri. Kalau nggak mampu, nggak usah pelihara kucing. Nah, kalau dikebirinya itu baru dosa, menghilangkan syahwatnya tadi. Ya, nggak apa-apa. Hadisnya ada, Rasulullah melihat satu orang sahabat pelihara burung, namanya burung nuger. Kalau emang itu wajib sepasang, pasti Rasul sudah katakan, kenapa mati ini? Kenapa nggak ada pasangannya? Pasti begitu. Nih, coba lihat hadisnya. Riwayat Imam Tirmidzi. Ya Aba Umair, ma fa'alan nuger, kata Nabi. Abu Umair, burungmu tuh kenapa nuger, mati kenapa? Kata Nabi. Nabi hibur dia. Tuh, riwayat Imam Bukhari. In kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna, kadang juga beliau main-main ke rumah kami, ya, bersama kami ngobrol, hatta yaqul li akhin li shaghir, sampai beliau bicara sama adik saya. Nabi bersabda, ya Aba Umair, wahai Abu Umair, ma fa'alan nuger, itu burung nugermu kenapa mati? Kalau memang wajib sepasang, maka mesti Rasul katakan wajib sepasang. Yang wajibnya itu dikasih makan gitu. Tapi kalau bapak melihat ada tukang burung, bang saya borong bang, satu lepas, lebih afdol itu. Cuma dia diizinkan hukumnya untuk dinikmati keindahannya. Kayak kalau ada orang-orang kaya tuh Pak, dia punya burung cendrawasih,
Dia bertanya, Ustadz, burung cendrawasih saya udah mati, tapi saya ingin dia abadi nih sama kita di air keras. Boleh. Ketika udah mati, nggak usah dikubur, dibersihin dalemannya, dikasih air keras, jadi hidup lagi. Bukan hidup, maksudnya apa? Jadi begitu lagi dan ditaruh di pojokan, itu masih boleh. Itu bukan patung, itu mah benda sempurna. Itu masih boleh. Ya, tadi apa? Bukan tidak boleh. Jadi buat patungnya tetap boleh, buat lukisan tetap boleh, tapi jangan sempurna. Teman-teman kita ada di Pasar Seni Ancol yang lukis live, betul? Lukis live. Jadi ketika mereka sudah ngerti ilmu, mereka ada tawaran nih, Pak, lukis saya. Lumayan tuh, bayarannya cukup mahal. Secara live. Dia bilang, saya mau melukis Bapak Ibu, tapi cuma sampai lutut saja. Tidak sempurna. Itu halal. Jadi dalam setiap profesi bebas mau jadi apa saja, tapi dalam kebebasannya itu ada batasan-batasan. Wanita boleh jadi atlet, boleh, tapi atlet renang yang pahanya kelihatan begitu, haram. Haram. Ya, jadi dilihatlah atletnya atlet apa juga. Nah, inilah agama penuh dengan batasan dan pelajaran-pelajaran dari Allah Ta'ala. Gitu. Apa? Kalau pimpinan kita ngucapin salam, kita jawabnya waalaikum, kata Nabi. Itu hadisnya ada. Kalau non muslim ngucapin assalamualaikum, waalaikum Pak, gimana kabarnya Pak, gitu. Langsung diinin aja. Karena tidak boleh menjawab salam non muslim. Apa? Nggak boleh. Foto keluarga kalau emang dilukis tidak boleh. Tapi kalau foto keluarga dipakein filter jadi sebuah lukisan, boleh. Kan ada tuh foto dipakein filter jadi kayak lukisan, itu boleh. Jadi proses daripada pembuatan foto dengan alat fotografi, dengan handphone itu boleh. Yang tidak boleh dengan proses tangan ini. Baik pahatan, patung atau lukisan. Kalau sekarang kan ada AI, saya cuma ketik misalkan gambar laki-laki pakai magic. Itu alat aja kan? Ya, nggak apa. Cuma pembuatan patung dengan AI-nya itu yang repot. Pedagang-pedagang di Tanah Abang, Pak, yang sudah ngerti, itu mereka etalasenya itu sekarang udah nggak sempurna. Dia mau nampilkan apa tuh, fashion apa, baju apa. Kalau cuma atasan aja, kepalanya dipotong itu. Kan bisa dipasang, bongkar pasang. Kepalanya ditiadakan, tinggal bajunya aja. Kalau emang dia mau pakai bajunya, kakinya ditiadakan. Jadi nggak sempurna. Itu boleh. Cukup, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan dijauhkan daripada dosa-dosa ini. Ala-akum minkum, kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.